Oke, selamat datang di sesi kali ini. Kita akan bedah tuntas sebuah sistem penilaian akademik baru yang, jujur aja, dirancang untuk menempatkan kalian di kursi pengemudi. Yuk, kita lihat gimana persisnya hasil kerja kalian bakal dinilai. Baiklah, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari ide besarnya, filosofi di baliknya, terus kita bahas aturan main baru buat kalian, 8 pilar skill yang jadi incaran, dan, nah ini yang paling penting, kita akan bedah tuntas gimana rubrik penilaiannya, gimana aktivitas diubah jadi nilai, sampai gimana caranya kalian bisa dapat nilai A. Pertama-tama, kita perlu paham dulu, kenapa sih sistem ini berubah? Apa ide besarnya? Nah, sistem ini berdiri di atas dua prinsip utama yang benar-benar mengubah cara kita belajar. Dua prinsip itu adalah Outcome-Based Education atau OBE dan Student-Centered Learning atau SCL. Gampangnya gini deh, fokusnya itu bukan lagi soal dosen ngajarin apa, tapi soal kalian bisa apa setelah kelas selesai. Jadi, kalian nggak lagi cuma jadi pendengar pasif di kelas, tapi kalian adalah partisipan aktif yang bertanggung jawab buat benar-benar menguasai skill yang relevan. Nah, karena filosofinya baru, otomatis aturan mainnya juga ikutan baru dong. Peran mahasiswa dan dosen jadi berubah. Yuk kita lihat apa aja tanggung jawab baru kalian. Oke, peran kalian sekarang jadi jauh lebih besar. Kalian diharapkan buat aktif berpartisipasi, jaga integritas, dan yang penting, kalian sendiri yang harus manage waktu kalian. Kalian juga didorong buat bikin jurnal refleksi dan portofolio, yang intinya kalian jadi manajer buat proses belajar kalian sendiri. Jadi, biar gampang ngebayanginnya, ini dia pergeseran kuncinya. Kalian itu sekarang jadi aktor utama yang beraksi di panggung. Dosen, perannya geser jadi kayak fasilitator atau pembimbing yang ngasih arahan dan dukungan dari pinggir lapangan. Terus skill spesifik apa sih yang mau dibangun dan dinilai lewat sistem ini? Nah, ada 8 pilar kompetensi inti yang jadi fondasi penilaian kalian. Ini dia ke-8 harta karun yang bakal kalian kumpulin. Mulai dari cara kalian komunikasi, berpikir kritis, kerja sama tim, sampai kepemimpinan. Setiap tugas, setiap proyek, itu semua dirancang buat ngasah satu atau beberapa dari 8 skill ini. Jadi ini penting banget. Oke, pertanyaan paling penting. Gimana cara ngukurnya? Gimana cara dosen menilai komunikasi efektif kalian? Jawabannya ada di rubrik. Ini semacam peta penilaian yang super transparan. Jadi kalian tahu dari awal, oh biar dapat nilai bagus, gue harus bisa begini. Biar nggak ngawang-ngawang, kita coba bedah deh. Apa sih bedanya performa yang baik sama yang sangat baik itu di lapangan? Kita ambil contoh pertama, komunikasi efektif. Lihat tabelnya ya. Kalau kalian ada di level 3 atau baik, artinya kalian udah bisa nyampain ide dengan jelas. Itu udah bagus, tapi kalau mau loncat ke level 4, sangat baik, kalian harus bisa lebih dari itu. Kalian harus bisa meyakinkan orang lain dan bisa ganti-ganti gaya bicara tergantung siapa audiensnya. Kelihatan kan bedanya? Logikanya sama untuk berpikir analitis. Progresnya jelas banget, dari yang mungkin cuma bisa nunjuk ini masalahnya di level 1, sampai akhirnya di level 4 kalian diharapkan bisa ngasih analisis yang super komprehensif, plus ngasih solusi yang inovatif dan ada dasarnya. Oke, rubrik udah jelas, proyek udah dikerjain. Terus gimana cara ngitung nilainya? Nah, ini kita masuk ke dapur pacunya. Ada formula sederhana yang mengubah semua kerja keras kalian jadi angka. Rumusnya sesimpel ini. Nilai total itu sama dengan nilai output dikali skor rubrik. Gampang kan? Nilai output itu bobot dari tugas kalian, misalnya laporan. Skor rubrik ya nilai yang kalian dapat dari rubrik tadi, dari 1 sampai 4. Biar lebih jelas, kita ambil contoh nyata. Katakanlah kalian ngerjain tugas problem-based learning. Hasil akhirnya atau outputnya itu adalah sebuah laporan. Nah, laporan ini punya bobot nilai sendiri. Nilai bobot itu nanti akan dikalikan sama skor kalian di rubrik berpikir analitis dan komunikasi. Enaknya lagi, kalian punya kebebasan buat milih jalur mana yang mau ditempuh. Ada berbagai macam aktivitas buat nunjukin kemampuan kalian, yang dikelompokkan jadi 3 jalur utama ini. Mau yang umum, yang lebih spesifik, sampai yang paling menantang. Nah, ini nyambung ke nilai output yang tadi kita bahas. Nggak semua proyek itu bobotnya sama. Ada proyek mini, kayak tugas-tugas kecil, yang bobot nilainya antara 1 sampai 5. Tapi ada juga proyek besar kayak riset, yang bobotnya bisa sampai 10. Jadi makin besar tantangannya, makin besar juga potensi nilainya. Oke, poin demi poin udah terkumpul dari berbagai proyek. Terus, gimana semua total poin itu bisa jadi nilai akhir di transkrip kalian, jadi A, B, atau C? Ini dia tahap akhirnya. Dan inilah tabel konversinya. Super jelas, super transparan.
Kalian bisa lihat sendiri, untuk dapat nilai A, kalian harus ngumpulin total poin di atas 191. Jadi, nggak ada lagi tuh yang namanya nebak-nebak nilai, kalian bisa ngitung sendiri progres kalian dari awal sampai akhir. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, filosofi di baliknya itu ya ini, kalian itu bukan sekedar gelas kosong yang diisi air sama dosen. Kalian adalah aktor utama yang bertanggung jawab penuh untuk mencapai kompetensi kalian sendiri. Kalian yang pegang kendali. Jadi sekarang kalian udah tahu semua aturan mainnya, udah tahu cara kerjanya, udah tahu cara dapat nilai A. Pertanyaannya sekarang kembali ke kalian. Jalur mana yang akan kalian pilih untuk membangun skill dan meraih kesuksesan versi kalian sendiri? Keputusan ada di tangan kalian. Terima kasih sudah menyimak.